Shalom God Lovers, hati kita yang selalu merindukan Tuhan. Tuhan tahu, dan Tuhan yang selalu mendengar seruan doa kita. Pagi hari ini, mari kita satukan hati, memuji, menyembah Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tak ada yang dapat disamakan dengan-Mu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pagi ini kembali bersama-sama dengan saya kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan pagi ini renungan singkat ini saya beri judul Aku Percaya, Aku Berkata-kata. Saudaraku, di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 Alkitab berkata begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saya mau garis bawahi
pada anak kalimat yang kedua, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ketika kita mempercayai sesuatu, ada deklarasi dari mulut kita, apa yang kita percayai yang akan kita terima. Ada seorang anak kecil di usia TK namanya Debbie. Debbie ketika di malam hari agak telat tidurnya, itu di hari Senin malam, lalu papanya bilang begini, Debbie, ayo cepat tidur. Lalu dia bilang sama anaknya, Debbie, kamu tahu nggak? Nanti Sabtu depan, kamu kan akan ulang tahun. Lalu papanya bilang begini, ayo cepat tidur. Nanti Sabtu kita akan rayakan ulang tahun Debbie di mall. Wow, mendengar perkataan papanya, Debbie sangat exciting luar biasa, antusias luar biasa. Lalu dia tertidur. Dan keesokan harinya ketika dia bangun, perkataan papanya itu diingat oleh Debbie. Lalu dia begitu bangun ketemu dengan tantenya, dia bilang begini, Tante, tahu nggak? Sabtu nanti kami ke mall sama papa ngerayakan ulang tahun Debbie. Ore! Begitu semangatnya Debbie untuk memperkatakan itu. Lalu ketika dia masuk sekolah dengan teman-teman TK-nya, dia bilang kepada teman-temannya, tahu nggak? Nanti hari Sabtu kami ke mall sama papa rayakan ulang tahun Debbie di sana. Oh, setiap kali dia bertemu dengan siapa saja, dia ketemu dengan opanya, dia ketemu dengan omanya, dia bilang, Oma, kata papa, nanti hari Sabtu kami akan ke mall merayakan ulang tahun Debbie. Saudara-saudaraku, ketika Debbie kemana-mana memperkatakan iman percayanya tentang ulang tahun yang di mall, itu membuat papanya nggak tahan lagi rasanya hari Sabtu itu harus dipercepat. Tapi karena hari nggak bisa dipercepat, maka tunggu hari Sabtu. Bisakah kita bayangkan bagaimana perasaan seorang papa ketika Debbie sudah menceritakan kemana-mana tentang deklarasi imannya bahwa dia akan ke mall merayakan ulang tahunnya. Dan saya percaya sekalipun misalkan isi kantong papanya terbatas atau mungkin masih kosong, maka tak mungkin seorang bapa tidak menggenapi janjinya yang dia sudah sampaikan sebelumnya. Dan kembali kepada ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, orang yang percaya sebab itu aku berkata-kata. Dan dikatakan maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pada bagian ini secara pribadi kita disuruh Tuhan untuk mulai melatih perkataan kita, untuk mulai melatih deklarasi iman kita, apa yang kita percayai secara pribadi. Lalu secara korporat, mungkin suami istri, mungkin di tengah-tengah keluarga, mungkin di tengah-tengah pelayanan, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tahukah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperkatakan sesuatu, minimal ada 3 oknum yang mendengar. Yang pertama, Tuhan mendengar apa yang kita perkatakan. Dan ketika kita memperkatakan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan apa yang dia mau, saya percaya Tuhan tidak menahan penggenapan janji itu. Dia akan segera untuk menggenapi janji itu. Jadi Tuhan yang mendengar. Yang kedua, bahwa roh kita juga mendengar. Dan ketika kita berkata dengan iman percaya kita, roh kita mendengar, maka iman itu semakin besar. Dan ketika kita semakin besar imannya, maka perkataan tadi tidak boleh berhenti, harus tetap diperkatakan sampai kita akan boleh melihatnya. Tapi yang ketiga juga harus kita tahu bahwa ketika kita memperkatakan sesuatu, maka musuh kita mendengar. Dan musuh akan bilang begini, gak mungkin kamu mengalami terobosan, gak mungkin kamu mengalami promosi, gak mungkin kamu mengalami kesembuhan. Dia seolah-olah menutup semuanya apa yang kita perkatakan, apa deklarasi firman Tuhan yang kita perkatakan, dia menutup segalanya. Mari dengar baik-baik. Kita tidak ditentukan oleh apa kata musuh. Kita tidak ditentukan juga oleh apa kata orang tentang kita. Tapi kita ditentukan oleh apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan kita ditentukan apa yang kita percayai, kita perkatakan, maka itu yang akan kita terima. Bukankah dalam kitab Amsal berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Pagi ini mari kita belajar seperti Debbie, seorang anak kecil di usia TK yang begitu antusias memperkatakan imannya sesuai dengan apa yang papanya janjikan. Dan tepat pada waktunya di hari Sabtu mereka main ke mall, mereka celebration ulang tahun Debbie di mall. Dan saya percaya bahwa akan ada banyak jawaban-jawaban yang akan Tuhan kerjakan kepada kita waktu kita mulai berani untuk memperkatakan apa yang kita percayai. Itu sebabnya kita berkata, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi ciri orang percaya, dia harus tetap memperkatakan imannya kepada Tuhan. Jangan dengar apa kata musuh, jangan dengar apa kata orang lain, karena kita bukan ditentukan oleh apa kata musuh, tapi sangat ditentukan oleh apa yang kita percayai sesuai dengan janji Tuhan. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami mempercayai bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh apa kata orang, apa kata musuh, tapi ditentukan oleh iman percaya kami kepada Tuhan dan ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan tentang kami. Karenanya kami mau melatih terus mulut kami, mulut yang berkata-kata seperti kisah anak kecil si Debbie yang mengalami jawaban, yang mengalami waktu ditolong, waktu perayaan ulang tahunnya tepat seperti yang papanya janjikan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami pada pagi hari ini supaya mulut kami terus memperkatakan iman percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar dan Tuhan yang dahsyat yang sanggup melakukan apa saja bagi kami. Terima kasih. Meteraikan janji firman-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terberkati oleh video ini, mari jangan lupa like, subscribe, dan share bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.